Paulus II, Rasul Allah, akhir dari hambanya. Rasul Paulus II, Rasul Allah, akhir dari akhir zaman, dari Indonesia, Papua Sorong. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Allah yang murni, yang belum pernah ada di kolong langit ini, sebagai sebuah berita yang mengejutkan, berita yang membuat manusia tercengang, bahwa seluruh dunia berada di dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dan cukup lama mereka menanti-nanti tapi tidak kunjung datang. Pengkhotbah-pengkhotbah di seluruh dunia, dia tidak tahu kalau yang mau datang itu siapa sebenarnya. Yang mau datang sebenarnya adalah anak manusia. Bukan Tuhan Yesus Kristus yang mau datang kedua kali. Anak manusia ini akan datang dari Indonesia, dari timur dunia. Itulah Indonesia. Dan seluruh dunia harus mengetahui bahwa nubuat dari Tuhan Yesus Kristus menubuatkan bukan dia yang mau datang kedua kali, tapi anak manusia. Sehingga seluruh dunia ini dalam kesesatan, dalam kebodohan, menanti-nanti hal yang tidak akan datang, malah yang sudah datang akan ditolaknya. Rasul Paulus II akan membuka rahasia yang tersembunyi ini. Kita membaca nubuatan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 24 ayat 27. Firman ini berbunyi demikian. Karena seperti kilat memancar dari timur dunia, timur ujung dari dunia ini, setelah timur Israel Palestina, inilah Indonesia. Dan ujung timur Indonesia adalah Papua. Inilah ayat nubuatan dari Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan, karena seperti kilat memancar dari timur dan bercahaya sampai ke barat, demikian juga kedatangan anak manusia. Siapakah anak manusia ini? Kata Tuhan Yesus, anak manusia ialah anak manusia datang dari timur dunia, bukan datang dari Israel, bukan datang dari Eropa, tapi datang dari Indonesia. Inilah nubuatan yang hebat, yang benar. Semua agama Kristen sedunia, semua para pendeta sedunia sesat. Kata Tuhan Yesus, bukan kata saya. Siapakah yang mau datang itu? Anak manusia. Apakah anak manusia itu sudah datang? Sudah. Shalom saudara. Sesuai dengan video yang sudah kita tonton, bahwa orang yang berkhotbah tersebut dia mengatakan bahwa dirinya adalah Paulus kedua. Saudara, itu adalah penyesatan yang luar biasa, karena ketika dia mengaku diri sebagai Paulus, maka otomatis dia adalah Rasul Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di akhir zaman ini banyak orang yang memakai dan menyalahgunakan firman Allah. Kalau kita melihat di video tadi yang kita dengar, ada yang pertama dia mengaku sebagai Rasul Paulus. Saudara, ini sangat berbahaya saudara, karena Rasul Paulus adalah Rasul Kristus. Kalau kita melihat autobiografi Rasul Paulus adalah Paulus dari Tarsus. Dia dari Tarsus. Awalnya bernama Saulus dari Tarsus, atau Rasul Paulus. Kisahnya terjadi pada 3 sampai 67 Masehi. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, video itu adalah video yang tidak bermanfaat dan tidak membangun iman kita sebagai orang yang percaya. Yang kedua yang disampaikan oleh video itu yang dia anggap adalah, yang pertama, firman Allah belum pernah ada di kolom langit ini yang disampaikan. Nah, ini berbahaya saudara, karena firman Allah sudah ada sejak penciptaan alam semesta ini. Kenapa pengkhotbah tersebut mengaku bahwa firman Allah yang belum pernah ada di kolom langit ini? Dia menyampaikan katanya firman Allah yang belum pernah ada di kolom langit ini. Hati-hati saudara, firman Allah sudah ada sejak dari kekekalan, karena di sana sudah ada kanonisasi, di sana sudah ada inspirasi Alkitab, di sana sudah ada pengilhaman daripada Tuhan Yesus Kristus yang memakai seluruh umat-umatnya yang dipilihnya, nabi-nabinya yang dipilihnya. Nah, orang ini mengaku bahwa firman yang dia sampaikan belum pernah ada. Yang ketiga yang dia sampaikan adalah pengkhotbah
tidak tahu siapa yang akan datang. Nah saudara, dia mencela pengkhotbah-pengkhotbah yang ada, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dia berkata belum ada yang tahu siapa yang datang. Dan kita sudah tahu bahwa yang datang di akhir zaman adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala kita, sebagai hakim atas kita, sebagai raja atas hidup kita. Dan yang ketiga yang dia katakan adalah, dalam video yang kita tonton adalah, yang datang adalah anak manusia, bukan Tuhan Yesus Kristus. Konsep anak manusia yang dipakai oleh Matius itu adalah konsep anak Allah sebagai anak tunggal Yesus Kristus, bukan berbeda dengan konsep yang dia sampaikan. Dia mengutip Matius 24 ayat 27 bahwa kilat timur, bahwa datang dari kilat timur katanya anak manusia. Nah, yang dimaksudkan kilat di sana adalah seperti petir, sedangkan yang dimaksudkan timur di sana dari terbitnya matahari sehingga menerangi barat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berhati-hati supaya kita jangan disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat di akhir zaman ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia juga mengatakan anak manusia sedang datang di Indonesia. Nah, ini saudara, anak manusia sedang datang di Indonesia. Alkitab mencatat bahwa Yesus akan datang kembali kepada saudara dan saya, bukan di Indonesia, tetapi ketika dia naik ke sorga, dia berkata, sama seperti aku naik ke sorga bisa engkau lihat, dan aku datang nanti seperti itu. Yesus mau datang di awan-awan permai untuk menghakimi saudara dan untuk memberikan upah kepada saudara yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, mari kita bijak dalam melihat dunia ini, siklus dunia ini, karena Alkitab berkata, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Ketika kita mengajarkan sesuatu, maka kita mengawasi diri kita. Mari kita mengajarkan firman Tuhan yang benar supaya kita tidak sesat. Demikianlah saudara, biarlah saudara juga yang memberikan tanggapan dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.